Setelah memahami representasi SPL dalam bentuk matriks dan juga kita membahas operasi baris elementer, sekarang kita menuju pembahasan metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss. Metode ini dapat dimanfaatkan untuk memecahkan SPL dengan mengubah SPL menjadi bentuk matriks. Matriks tersebut lalu diubah ke bentuk eselon baris melalui operasi baris elementer. Kemudian sistem diselesaikan dengan substitusi balik. Apa itu bentuk eselon baris? Jika di dalam baris terdapat elemen-elemen yang tidak semuanya nol, maka bilangan tak nol pertama di dalam baris tersebut adalah 1. Perhatikan setiap baris pada matriks berikut ini. Di antara matriks di atas, baris merah dan baris hijau memenuhi kriteria pertama. Karena elemen-elemen pada baris merah atau hijau tidak semuanya nol dan bilangan bukan nol pertama dari kiri di dalam baris tersebut adalah 1. Sedangkan pada baris biru, baris kedua, itu tidak memenuhi kriteria pertama sebab bilangan atau elemen tak nol pertama dari kiri bukan bernilai 1, melainkan bernilai -1. Jadi dalam bentuk eselon baris, bilangan tak nol pertama dari sebelah kiri itu harus merupakan angka 1. Ketentuan yang kedua, kalau ada baris-baris yang semua elemennya bernilai 0, maka baris-baris tersebut harus dikelompokkan dan diletakkan di bagian bawah matriks. Terlihat pada matriks merah sebelah kiri itu tidak memenuhi ketentuan yang kedua karena terdapat baris yang elemen-elemennya 0 semua di baris teratas. Sedangkan pada matriks biru itu memenuhi kriteria kedua karena terdapat elemen yang bernilai 0 semua itu diletakkan paling bawah. Nah, jika matriks yang merah ini ingin memenuhi kriteria yang kedua, maka baris yang elemennya bernilai 0 semua harus diletakkan paling bawah sehingga 0, 0, 0, 0 itu harus diletakkan paling bawah. Ketentuan yang ketiga, yaitu jika terdapat dua baris berurutan yang memenuhi kriteria pertama, maka angka 1 pertama atau 1 utama dari baris yang lebih rendah berada lebih ke kanan dari angka 1 utama baris yang di atasnya. Perhatikan contoh berikut ini. Pada matriks hijau sudah memenuhi kriteria ketiga, karena jelas angka 1 pertama dari kiri pada baris yang lebih rendah letaknya itu lebih kanan dari angka 1 pertama dari baris yang di atasnya. Sedangkan pada matriks biru belum memenuhi kriteria yang ketiga ini, sebab terdapat dua baris berurutan yang melanggar kriteria ketiga, yaitu baris kedua dan ketiga, di mana angka 1 pertama baris ketiga terletak tepat di bawah angka 1 pertama baris kedua. Setelah memahami ketiga kriteria dari bentuk eselon baris, berikut ini adalah contoh matriks yang mempunyai bentuk eselon baris yang memenuhi ketiga kriteria sekaligus. Silakan dilihat, yang pertama itu memenuhi kriteria yang pertama, yaitu angka 1 utama terletak pada sebelah kiri pada setiap barisnya. Kemudian memenuhi juga persyaratan kedua, yaitu jika ada baris yang angkanya 0 semua maka diletakkan paling bawah, tapi di sini tidak ada baris yang elemennya 0 semua. Kemudian memenuhi juga kriteria ketiga, yaitu jika terdapat dua baris berurutan, maka 1 utama pada baris yang di bawahnya harus
terletak lebih kanan daripada satu utama di baris yang atasnya. Matriks yang kedua juga memenuhi persyaratan bentuk eselon baris. Matriks yang ketiga juga memenuhi ketiga kriteria untuk disebut sebagai bentuk eselon baris. Sekarang kita menuju solusi sistem persamaan lanjar atau sistem persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss. Di sini terdapat SPL, contoh SPL. Kemudian yang kita inginkan adalah memperoleh vektor dari X. Dengan menggunakan eliminasi Gauss dan operasi baris elementer, kita dapat menyajikan SPL tersebut ke dalam bentuk matriks, kemudian kita lakukan operasi baris elementer sehingga memperoleh matriks dalam bentuk eselon baris. Dapat dilihat pada matriks di bawah ini, yaitu 4 min 3 10 6, 3 min 2 7 3, 2 min 1 5 4. Kemudian dilakukan operasi baris elementer sampai diperoleh matriks dengan bentuk eselon baris, yaitu 1 min 1 3 3, 0 1 min 2 min 6, 0 0 1 4. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua SPL mempunyai solusi. Ada 3 kemungkinan solusi yang dapat terjadi pada SPL. Yang pertama, mempunyai solusi yang unik, yaitu hanya satu solusi. Yang kedua, mempunyai banyak solusi, atau kemungkinan ketiga, yaitu tidak ada solusi sama sekali. Dapat dilihat pada grafik di bawah ini, grafik A itu memiliki banyak solusi karena terlihat pada garis yang terbentuk itu berhimpitan antara dua persamaan. Kemudian pada grafik B itu tidak ada solusi karena kedua garis tersebut saling sejajar dan tidak bertemu. Kemudian pada gambar yang ketiga itu hanya memiliki satu solusi karena terlihat pada garis yang terbentuk itu berpotongan, sehingga titik potong antara kedua garis tersebut itulah solusinya. Mari kita lihat contoh. Di sini terdapat contoh untuk pemecahan SPL yang memiliki solusi tunggal. Diberikan sistem persamaan linear sebagai berikut: 2x plus 5y plus 3z sama dengan 1, 3x plus 4y plus 2z sama dengan min 3, x plus 3y sama dengan z sama dengan 2. Perintahnya, tentukan pemecahan SPL di atas dengan metode eliminasi Gauss. Penyelesaiannya, pertama-tama kita representasikan SPL tersebut ke dalam bentuk matriks yang diperbesar menjadi matriks sebagaimana berikut ini, dengan elemen-elemennya 2, 5, 3, 1, 3, 4, 2, min 3, 1, 3, 1, 2. Dalam menerapkan operasi baris elementer, kita bebas menggunakan operasi yang mana saja. Dalam hal ini, kita akan membuat satu pertama pada baris pertama dengan beberapa pilihan operasi. Yang pertama, kita bisa menukar baris ketiga dengan baris ke-1 dengan baris ketiga. Notasinya adalah R1 ditukar dengan R3. Pilihan yang kedua, kita bisa mengganti baris ke-1 dengan hasil kali baris ke-1 dengan setengah yang dinotasikan sebagai berikut ini. Setengah baris pertama menjadi baris pertama selanjutnya. Dari dua pilihan di atas, kita bebas memilihnya. Namun, kita akan menggunakan pilihan yang pertama, yaitu menukar baris pertama dengan baris ketiga, sehingga diperoleh matriks sebagai berikut. Langkah kedua, kita akan menyederhanakan bentuk baris kedua dan ketiga sekaligus, yaitu dengan operasi min 3R1 plus R2.
Sehingga diperoleh baris keduanya adalah min 3 kali baris pertama ditambah baris kedua. Terlihat di sini baris keduanya berubah, sedangkan baris pertama dan ketiganya tetap. Kemudian kita lanjut dengan operasi min 2R1 plus R3. Yang artinya kita mengubah baris ketiga dengan min 2 baris pertama ditambah baris ketiga. Di sini dapat dilihat bahwa baris ketiga itu berubah dengan min 2 kali baris pertama ditambah baris ketiga pada matriks sebelumnya. Adapun baris pertama dan kedua itu tetap. Kemudian kita akan membuat satu utama pada baris kedua dengan operasi min 6 R3 plus R2. Artinya kita mengubah baris kedua dengan min 6 kali baris ketiga ditambah dengan baris kedua. Baik, kita coba hitung satu per satu elemennya pada baris kedua. Baris kedua itu pada matriks sebelumnya adalah 0, min 5, min 1, min 9. Kemudian kita ubah tiap-tiap elemennya dengan min 6 kali baris ketiga ditambah baris kedua. Baik, untuk elemen pada kolom pertama, min 6 kali 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian min 6 kali min 1 ditambah min 5 sama dengan 1. Kemudian min 6 dikali 1 ditambah min 1 sama dengan min 7. Lalu min 6 dikali min 3 ditambah min 9 sama dengan 9. Sehingga baris kedua berubah menjadi 0, 1, min 7, 9. Selanjutnya kita akan menyederhanakan lagi baris ketiga dengan operasi 1 kali R2 ditambah R3. Artinya baris ketiga ini akan kita ubah dengan R2 baris kedua ditambah dengan baris ketiga. Sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Terlihat bahwa baris ketiga itu berubah. Selanjutnya kita akan membentuk satu utama pada baris ketiga dengan operasi min 1/6 baris ketiga. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa pada baris ketiga yang awalnya adalah 0, 0, min 6, 6 berubah menjadi 0, 0, 1, min 1. Karena baris ketiga ini dikalikan dengan min 1/6. 0 dikali min 1/6 sama dengan 0, 0 dikali min 1/6 sama dengan 0, min 6 dikali 1/6 sama dengan 1, kemudian 6 dikali min 1/6 sama dengan min 1. Dari matriks terakhir tersebut, sudah memenuhi ketiga kriteria untuk eselon baris. Selanjutnya, tinggal kita mengubahnya kembali menjadi sistem persamaan linier. Dapat dilihat dari matriks yang sebelah kiri dengan elemen 1, 3, 1, 2, 0, 1, min 7, 9, 0, 0, 1, min 1 diubah kembali menjadi SPL. Untuk baris pertama menjadi X plus 3Y plus 2 plus Z sama dengan 2. Kemudian baris kedua menjadi Y min 7Z sama dengan 9. Baris ketiga menjadi Z sama dengan min 1. Kita dapat memulai dengan mensubstitusikan persamaan ketiga ke persamaan kedua. Sehingga didapat Y min 7Z sama dengan 9. Diketahui Z-nya adalah min 1. Sehingga kita hitung Y sama dengan 9 plus 7Z sama dengan 9 plus 7 kali min 1 sama dengan 2. Kemudian nilai dari Y dan Z
juga kita substitusikan ke persamaan pertama. Sehingga kita peroleh X plus 3Y plus Z sama dengan 2. Lalu kita operasikan dengan aljabar dengan mencari X-nya. Sehingga menjadi X sama dengan 2 min 3Y min Z. Lalu kita substitusi Y-nya dengan 2 dan Z-nya dengan min 1. Sehingga diperoleh X sama dengan 2 min 3 kali 2 min 1 sama dengan min 3. Dengan demikian didapat solusi tunggal, yaitu X sama dengan min 3, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan min 1. Contoh selanjutnya adalah contoh soal yang pada akhirnya memiliki banyak solusi. Diberikan SPL sebagai berikut: 2X plus 10Y plus 4Z sama dengan min 2, X plus 4Y plus 5Z sama dengan min 3, 3X plus 15Y plus 6Z sama dengan min 3. Perintahnya tentukan pemecahan SPL di atas dengan metode eliminasi Gauss. Penyelesaiannya, pertama-tama seperti biasa kita representasikan persamaan tersebut ke dalam bentuk matriks. Kemudian langkah pertama kita buat satu pertama pada baris pertama dengan beberapa pilihan. Kita bisa memilih yang mana saja. Tapi di sini kita memilih opsi kedua, yaitu dengan menggunakan operasi baris pertama dikali dengan setengah, sehingga kita peroleh matriks sebagai berikut. Langkah kedua, kita ubah baris kedua dengan min 1 kali baris pertama ditambah baris kedua. Selanjutnya kita sederhanakan baris ketiga dengan operasi min 3 kali baris pertama ditambah baris ketiga. Langkah selanjutnya kita buat satu utama pada baris kedua dengan operasi min 1 kali baris kedua. Matriks terakhir sudah memenuhi bentuk eselon baris, sehingga selanjutnya kita gunakan metode substitusi balik. Namun sebelumnya kita harus mengubahnya kembali menjadi bentuk sistem persamaan linear sebagai berikut. Perhatikan persamaan 2, yaitu Y min 3Z sama dengan 2. Itu ekuivalen dengan Y sama dengan 2 plus 3Z. Kemudian substitusikan ke persamaan pertama, diperoleh X plus 5Y plus 2Z sama dengan min 1, ekuivalen dengan X sama dengan min 1 min 5Y min 2Z. Kemudian X sama dengan min 1 min 5 kali 2 plus 3Z min 2Z sama dengan min 1 min 10 min 15Z min 2Z sama dengan min 11 min 17Z. Dari hasil yang kita peroleh, jelaslah bahwa pemecahannya banyak, tak terhingga, karena nilai dari Z sendiri mempunyai tak terhingga banyaknya kemungkinan. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu himpunan penyelesaian sama dengan himpunan dari X, Y, Z, di mana X sama dengan min 11 min 17Z, Y sama dengan 2 plus 3Z, dan seluruh sebarang bilangan Z. Kemudian perhatikan contoh ketiga, kita akan lihat bahwa SPL ini tidak punya solusi. Diberikan SPL sebagai berikut: 3X plus 12Y plus 15Z sama dengan 6, 2X plus 8Y plus 10Z sama dengan min 6, 4X plus 5Y min 6Z sama dengan min 2. Perintahnya tentukan pemecahan dari SPL di atas dengan metode eliminasi Gauss. Penyelesaiannya, pertama-tama kita representasikan dulu SPL tersebut ke dalam bentuk matriks. Kemudian kita terapkan operasi baris elementer. Misalkan pada langkah pertama kita buat satu
utama pada baris pertama dengan operasi sepertiga kali baris pertama. Jadi untuk baris pertama kita ubah menjadi sepertiganya dikali 1/3. Sehingga yang awalnya 3, 12, 15, 6 menjadi 1, 4, 5, 2. Itu untuk baris pertama. Adapun baris kedua dan ketiga tetap tidak berubah. Langkah selanjutnya kita sederhanakan baris kedua dengan operasi min 2 kali baris pertama ditambah dengan baris kedua. Artinya kita mengubah baris kedua dengan min 2 kali baris pertama ditambah baris kedua. Sehingga diperoleh matriks seperti berikut ini. Yang awalnya baris kedua itu 2, 8, 10, min 6. Kemudian berubah menjadi 0, 0, 0, min 10. Perhatikan matriks terakhir di atas ini. Kita coba ubah kembali menjadi bentuk SPL. Kita tahu untuk sembarang bilangan X, Y, Z bila dikalikan 0 akan menghasilkan 0. Sehingga 0x plus 0y plus 0z sama dengan 0. Seharusnya seperti itu. Ini kontradiksi dengan pernyataan persamaan kedua di atas. Akibatnya persamaan 2 tidak mempunyai solusi. Coba lihat persamaan 2 di atas, 0x plus 0y plus 0z sama dengan min 10. Seharusnya 0. Karena persamaan 2 itu bagian dari sistem persamaan linear tersebut, maka sistem persamaan linear tersebut juga tidak punya solusi.